Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah, kaifa halukum? Teman-teman semuanya, semoga sehat di tempat masing-masing. Insyaallah kita kali ini akan belajar tentang fikih. Ya. Untuk tahun ajaran ini saya ngajar fikih kelas 7, 8, 9. Yang biasanya saya ngajar bahasa Arab, sekarang saya pindah ngajar fikih. Insyaallah kita akan belajar bersama tentang fikih. Nah, sekarang di fikih kelas 8 kita akan membahas tentang yang pertama, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Untuk sholat wajib mungkin udah dibahas di kelas 7 kemarin. Sekarang kita membahas tentang sholat sunnah. Nah, yang perlu kita ketahui pertamanya pasti adalah definisi. Apa itu definisi dari sholat sunnah? Ketika kita tahu definisi, maka kita akan lebih mudah untuk memahami hukum dan tata cara dalam melaksanakannya. Yang pertama, definisi adalah definisi dari sholat sunnah adalah sholat tambahan selain sholat wajib, dan yang sering kita ketahui adalah sunnah itu apabila dilaksanakan mendapat pahala serta mendapatkan keutamaan, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Nah, itu definisi dari sholat sunnah. Jadi banyak sekali sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat tambahan selain sholat wajib. Jadi sholat wajib ada 5, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Itu adalah sholat wajib. Nah, selain itu berarti masuknya adalah sholat sunnah. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari sholat sunnah, kita lanjut ke keutamaan dari sholat sunnah. Kenapa kita harus melakukan sholat sunnah? Kan sunnah. Nah, yang menjadi kekurangan muslim di tanah air adalah mereka belajar tentang hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mereka mencari ngaji di mana-mana tentang mana wajib, mana sunnah. Tapi yang menjadi kekurangan adalah ketika mereka mengetahui yang sunnah itu hanya untuk ditinggalkan. Oh, ini nggak wajib, nggak usah dikerjakan. Kita ngerjakan yang wajib-wajib aja. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari sholat sunnah. Nah, langsung kita masuk pada materi. Keutamaan pertama adalah sholat sunnah adalah sebagai penyempurna kekurangan pada sholat wajib. Nah, jadi sholat adalah afdhalul ibadah al-badaniyah ba'da syahadatain. Jadi para ulama sepakat bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling afdal. Kita bicara afdaliyah, bukan bicara tentang pahala. Bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling afdal setelah syahadat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Jadi kewajiban ibadah yang paling utama adalah sholat. Kemudian sunnahnya pun, ibadah sunnah yang paling utama adalah ibadah sholat. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, puasa dengan sholat, tentunya jawabannya adalah sholat. Ini bicara tentang afdholiyah, bukan bicara tentang pahala. Nah, kemudian penyempurnaan kekurangan pada sholat wajib. Jadi salah satu keutamaan sholat sunnah adalah sebagai penyempurna dari kekurangan yang kita lakukan pada sholat wajib. Misalnya dalam sholat wajib ada beberapa kekurangan di sunnahnya, bukan di rukun atau di wajib ya. Jadi di sunnah. Jadi untuk menyempurnakan pahala yang kurang di sunnahnya. Sebagaimana sabda Nabi kurang lebihnya adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat itu baik, yang lain juga ikut baik. Ketika salatnya rusak, yang lain juga rusak. Nah, ketika
seorang hamba ternyata terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, fangdur ila an-nawafil. Jadi lihatlah kepada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan selama dia di dunia. Semoga dengan kekurangan yang ia lakukan di dunia, khususnya di sholat ya, itu akan tertutupi dengan pahala-pahala sholat sunnahnya. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi keutamaan sholat sunnah itu adalah menutupi kekurangan yang kita lakukan pada sholat wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya para ulama sepakat afdolul ibadah al-badaniyah ba'da syahadatain itu adalah as-shalah. Farduha afdolul furud wa nafluha afdolun nawafil. Jadi sunnah sholat itu adalah yang paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ini bicara tentang, sekali lagi bicara tentang fadliyah, bukan bicara tentang pahala ya. Bicara tentang afdoliyah. Kemudian selanjutnya adalah bisa menemani Nabi di surga. Jadi orang yang senantiasa rajin melakukan sholat sunnah, jadi sholat sunnah itu banyak sekali. Orang yang senantiasa rajin melakukan sholat sunnah, selain sholat wajib dia rajin melakukan sholat sunnah, dia bisa menemani Nabi Muhammad SAW, dia bisa masuk surga dan bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Nah, ini adalah saya yakin ini adalah cita-cita bagi seluruh muslim di dunia. Jadi ingin masuk surga plus bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Karena disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Rubaiyah, ya Rubaiyah, sal, wahai Rubaiyah, mintalah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rubaiyah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi Rubaiyah meminta agar bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, awa ghairu dzalik, apakah ada selain itu? Maka jawaban Rubaiyah, la huwa dzak, yaitu hanya itu saja. Jadi luar biasa yang diminta oleh Rubaiyah adalah bagaimana dia bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Mungkin ya, kalau kita hari ini diminta ataupun dikasih pilihan untuk meminta sesuatu kepada orang yang terhormat, kepada orang yang mempunyai kedudukan, paling kita mintanya mobil, minta harta, rumah dan lain sebagainya. Tapi di sini karena pendidikan yang dididik oleh Rasulullah SAW itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, maka di sini yang diminta oleh Rubaiyah adalah bagaimana dia bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku, kata Rasulullah SAW, untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwasanya bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud adalah bukan kita memperbanyak sujud habis sholat wajib mau berdiri sujud, habis sholat, habis zikir mau berdiri sujud, bukan. Akan tapi memperbanyak sujud adalah dengan memperbanyak sholat sunnah kita. Jadi sholat sunnahnya diperbanyak, karena itu bisa menjadikan kita menjadi salah satu pintu untuk mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa menemani Nabi Muhammad SAW atau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Nah, di sini sholat adalah sebagai salah satu penggugur dosa. Ya, jadi di sini sebagai dasar bahwasanya disunahkan ketika ruku dan sujud itu untuk diperpanjang. Jadi kita memperpanjang ruku, memperpanjang sujud.
Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya idza qamal abdu yusolli, ketika seorang hamba itu berdiri untuk melakukan sholat, itu utiya bidunubihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dosanya. Dosanya didatangkan, dihadapkan, fawadha'a ala ra'sihi aw atiqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaruh dosanya tadi di atas kepalanya dan di atas punggungnya. Jadi kalau nggak di atas kepala, di atas punggung. Nggak usah dibayangin, dipahami aja ya. Kita percaya aja. Bagaimana prakteknya? Allahu a'lam. Ini tugas kita adalah hanya percaya dan melaksanakan. Karena kalau kita bayangkan dosa kita taruh di atas punggung, kita taruh di atas kepala, ya tenggelam. Karena saking banyaknya dosa kita, saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dosa di depan kita, kemudian menaruh di atas kepala dan punggung kita, maka falamma raka, ketika kita ruku, awis sujud dan sujud, tasaqatat adzunub, maka dosa-dosa tersebut akan berjatuhan. Nah, ini meskipun dalil ini adalah dalil umum, jadi dalil ini tidak khusus pada sholat sunnah, tapi berlaku kepada seluruh sholat yang kita lakukan. Jadi kalau kita sholat, kita melakukan sholat, kita tumakninah dalam sholat. Jangan buru-buru, jangan seperti orang dikejar kucing, jangan anjing ya. Orang dikejar kucing, buru-buru banget. Sujudnya nggak tahu, kepala belum nempel ke tanah, udah berdiri. Ya, kepala belum nempel ke lantai, udah berdiri dan lari dan buru-buru. Nah, jadi kita dalam sujud, dalam ruku harus tumakninah, ya, karena itu mempunyai keutamaan tersendiri. Kemudian selanjutnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba ketika dia beribadah dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian dia melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dia menyertakan ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Jadi ketika kita melakukan kewajiban dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, khususnya di sini sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kecintaan kepada kita. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah doanya mustajab. Doa mustajab ini berawal dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta Allah Subhanahu wa taala sudah disandarkan kepada hambanya sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diminta, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari apa yang ia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hambanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, alaika bikasratis sujudi lillah, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini adalah memperbanyak salat, khususnya salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah kita melakukan satu kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita. Nah, itu di sini adalah keutamaan salat sunnah. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan pada salat wajib, kemudian ibadah sunnah yang paling afdal, bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab, derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam salat sunnah. Jadi salat sunnah sebenarnya banyak sekali salat-salat sunnah, tapi di sini di dalam buku yang akan kita pelajari itu kita hanya membahas tentang salat tahiyatul masjid, salat rawatib, salat tahajud, salat lail, salat witir,
qiyam Ramadan, kemudian sholat duha, sholat istikharah, sholat idain, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat istisqa dan sholat gerhana, sholat kusuf dan khusyuf. Ini yang akan kita bahas nanti. Di sini kita hanya bicara tentang keutamaan-keutamaan dulu. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas satu persatu tentang sholat tahiyatul masjid dan sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat idain, kemudian sholat istisqa, sholat gerhana. Selanjutnya, pembagian dari segi berjamaah. Jadi sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 dari segi berjamaah atau sendiri. Ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk secara berjamaah, ada yang boleh berjamaah dan boleh sendiri, dan ada yang disunahkan untuk dilakukan secara sendiri. Jadi itu pembagian dari segi berjamaah. Yang pertama, yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kita untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, kemudian sholat istisqa, sholat kusuf dan sholat khusuf, itu sholat gerhana. Nah, itu disunahkan kepada kita untuk berjamaah. Kemudian bagian kedua ada berjamaah, ada sendiri. Kita boleh melakukan secara berjamaah, boleh melakukan sendiri. Yaitu yang boleh melakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan secara sendiri adalah sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat duha. Ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara sendiri. Kemudian bagian ketiga adalah sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara sendiri dan tidak berjamaah, yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya sebagian saja. Nah, sekarang kalau ditanya mana yang lebih utama antara sholat yang disunahkan secara berjamaah atau sholat yang disunahkan secara sendiri, di sini para ulama menyampaikan bahwasanya sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat secara sendiri. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih menyerupai kepada sholat wajib. Jadi dia lebih utama untuk dilakukan daripada sholat yang disunahkan untuk sendiri. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf itu lebih utama, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha untuk semuanya berbondong-bondong keluar ke lapangan untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Nah, ini dari segi berjamaah atau sendiri dan sendiri. Kemudian pembagian dari segi mutlak dan muqayyad. Jadi ibadah sholat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu adalah tanpa diikat dengan sesuatu, jadi tidak ada sebab, tidak ada yang mengikatnya. Jadi sholat sunnah ya udah sholat sunnah aja. Kemudian kalau muqayyad itu artinya mengikat atau terikat. Ya, jadi ada sebabnya, ada pengikatnya. Nah, di sini muqayyad itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah muqayyad bil waqti. Sholat sunnah yang bergantung pada waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat Id. Kapan kita melakukan sholat Id? Tanggal berapa? Tanggal 30 Juni kah? 31 Juli? Atau 17 Agustus? Nah, ternyata kita melakukan sholat Id, Idul Fitri, itu dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Nah, boleh nggak kita melakukan sholat Id di selain tanggal 1 Syawal? Boleh. Sholat Idul Adha, itu 10 Dzul Hijjah. Ya, tapi kalau selain itu, jadi nggak boleh. Sholat Id cuma ada 2, 1 Syawal dan 10 Dzul Hijjah. 1 Syawal sholat Idul Fitri, 10 Dzul Hijjah sholat Idul Adha. Nah, ini muqayyad bil waqti, yaitu mengikat, terikat dengan waktu. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih adanya kapan? Sholat tarawih itu disunahkan hanya pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan namanya beda, namanya bukan tarawih, namanya sholat lail, sholat malam. Kemudian sholat rawatib.
Sholat rawatib itu ada hanya di waktu-waktu tertentu, seperti sebelum subuh, kemudian sebelum duhur dan setelah duhur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu yang muqayyad bil waqti, yaitu terikat pada waktu. Yang kedua adalah muqayyad bisababin mutaqaddim, yaitu sholat sunnah yang terikat pada sebab yang datang duluan. Jadi sebabnya dulu ini ada, baru ada sholatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu ini kapan dilakukan? Setelah wudhu atau sebelum wudhu? Nah, pastinya sholat sunnah wudhu ini adalah kita lakukan setelah kita berwudhu. Ya, setelah kita berwudhu. Nah, sebabnya apa kita ada sholat sunnah wudhu? Sebabnya adalah kita berwudhu. Nah, berwudhu ini datang sebelum sholat sunnah itu. Maka di sini disebut bisa babin mutaqaddim, dengan sabab yang datang duluan, ya. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat dulu kita baru masuk masjid, atau kita masuk masjid dulu baru kita sholat. Nah, sholat tahiyatul masjid ini kita masuk masjid dulu baru kita sholat. Nah, ini adalah bisa babin mutaqaddim, sebabnya datang duluan baru ada atau disunahkan sholat tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah bisa babin muqarin, sebabnya itu berbarengan dengan sholatnya. Sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat gerhana. Kapan kita melakukan sholat gerhana? Kita melakukan sholat gerhana ketika kita melihat atau bertemu dengan gerhana tersebut. Kalau kita nggak melihat, kita tidak disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Nah, kita sholat pas lagi gerhana. Kenapa kita sholat? Karena di situ ada gerhana. Kenapa kita disunahkan untuk melakukan sholat gerhana? Karena di situ ada gerhana. Nah, gerhana ini adalah sebab disunahkannya kita sholat. Nah, di sini adalah sebabnya muqarin, yaitu barengan. Ya, sebabnya ada, kemudian sholatnya juga bareng pas datang sebab tersebut. Kemudian yang keempat adalah bisa babin mutaakhir, dengan sebab yang mutaakhir. Jadi sholat dulu baru sebabnya datang. Contohnya apa? Sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat untuk menentukan dua pilihan. Misalnya kita lagi memilih apa? Kalau jodoh jangan, jodohnya masih kecil. Kita milih sekolah misalnya. Kita mau milih di MBS atau di SMP negeri misalnya. Di situ kita ragu. Nah, kemudian kita melakukan sholat istikharah. Setelah sholat istikharah baru ada jawaban untuk apa yang kita ragukan tadi. Nah, ini adalah bisa babin mutaakhir. Jadi sebabnya datang dulu, sebabnya datang di akhir. Begitu juga sholat taubat, ya. Sholat taubat ini adalah di sini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, kemudian disunahkan kepadanya sholli rakaatain tsumma astaghfir, yaitu mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu beristighfar. Nah, ini para ulama menyebutnya sebagai sholat taubat. Nah, di sini sebabnya apa kita melakukan, sebabnya apa kita sholat taubat, yaitu jadi adalah sholat dulu baru taubatnya di akhir. Jadi kita sholat dulu baru taubat. Jadi sebabnya itu mutaakhir. Jadi kita tidak taubat dulu baru sholat. Jadi sholat dulu baru kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembagian sunnah, pembagian sholat sunnah dari segi mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak, udah mutlak sholat tanpa sebab dan tidak ada muqayyad dengan sesuatu. Mutlak. Kemudian kalau muqayyad di sini ada 4, ada muqayyad bil waqti, muqayyad bisa babin mutaqaddim, muqayyad bisa babin muqarin, muqayyad bisa babin mutaakhir. Kemudian hikmah. Hikmah nih. Kalau udah hikmah biasanya udah terakhir. Ya. Hikmah sholat sunnah. Hikmahnya apa sholat sunnah? Yang pertama, meskipun ini umum ya, bukan hanya khusus untuk sholat sunnah. Jadi yang pertama adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Innas salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Meskipun di sini maksud sholat di sini adalah secara umum, bukan khusus untuk sholat sunnah. Tapi semua sholat yang kita lakukan ketika sholatnya baik, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengurangi rukun dan syaratnya, di situ bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan ataupun perbuatan kemungkaran. Jadi kalau kita masih sering melakukan kemungkaran, jadi di situ ada tanda tanya besar pada sholat kita. Udah benar belum sholatnya? Jangan-jangan sholat asar 2 rakaat lagi. Nah, itu enggak benar ya. Kemudian sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Jadi tidaklah seorang hamba selantiasa mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan yang wajib-wajib, kemudian kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Kemudian hikmahnya, Allah menyayangi orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah secara berkesinambungan. Jadi afdhalul a'mal dawamuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling baik adalah dikit enggak apa-apa, 2 rakaat, 11 rakaat, tapi terus-menerus berkesinambungan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah secara terus-menerus. Ya tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyandarkan cintanya kepada seorang hamba, maka dia akan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi apa yang dia mintakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba yang senantiasa melakukan ibadah wajib yang diikuti dengan ibadah sunnah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Nah, sekarang setelah kita tahu hukumnya, dasarnya, keutamaan, pembagian dan lain sebagainya, kemudian hikmah dari sholat sunnah itu, apa alasan kita untuk tidak melakukan sholat sunnah? Ya, jadi setelah kita tahu, jangan tahu hanya untuk ditinggalkan, tapi untuk dilaksanakan, karena banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada pada sholat sunnah tersebut. Ya, tuh. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada bisa ditambahkan di pertemuan berikutnya. Untuk pembahasan dan pertanyaan nanti kita lanjut di pertemuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.